Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini kita majelis wilayah bersama hamba-hamba Tuhan wilayah 7 boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk merayakan Paskah sekalian dengan syukuran HUT GPDI 1 abad, yaitu ke 100 tahun. Patut kita syukuri kepada Tuhan, dan saat ini kita akan menaikkan ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Jikalau siang hari ini kami hamba-hambamu wilayah 7 GBDI Jawa Tengah boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh merayakan peristiwa kemenangan yang Tuhan sudah raih, dan itu diberikan atas kami hamba-hambamu di tengah-tengah bendang pelayanan, dimanapun Tuhan percayakan kami boleh melayani pekerjaan-Mu yang begitu agung dan mulia. Demikian juga kami boleh memperingati 100 tahun gereja kami ada di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau sangat baik dan teramat baik. Itulah sebabnya kami berkumpul di sini untuk mengagung-agungkan Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu, bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Segala sesuatu kiranya senantiasa mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Istimewa dalam kami boleh melakukan ibadah Paskah ini beserta dengan ucapan syukur bersama-sama seluruh hamba-hambamu sewilayah 7. Engkau hadir, Engkau memimpin beracara dari awal hingga pada selesainya. Setiap yang terlibat dalam pelayanan, ada pengurapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh bersuka cita untuk menikmati hadirat-Mu. Kami siap untuk melakukan ibadah ini, masuki hadirat-Mu yang penuh dengan kekudusan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tinggal berdiri. Sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, kita mau bersorak haleluya 3 kali ya. Kita sorak dengan tangan yang dikepal ke atas. 1, 2, mulai. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita memiliki api Pantekosta yang sudah Tuhan karuniakan bagi gerejanya. Biar kita tetap menyala bersama-sama dengan Roh Kudus. Api Pantekosta ku punya.
Yang mau duduk boleh duduk, tapi yang masih kuat berdiri kita mau berdiri. Di tangan Bapak Ibu Saudara dibagikan bendera. Bukan cuma kita pegang-pegang begitu saja. Kita patut bersyukur oleh anugerah Tuhan. Gereja kita mencapai usia 1 abad. 100 tahun bukan waktu yang singkat. Kita harus tetap pertahankan api Kristus untuk tetap menyala dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena kekuatan api Tuhan, Roh Kudus, Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Kita angkat kedua tangan, kecuali singer dan saya hanya mungkin bisa satu tangan. Kita naikkan pujian, api Kristus sudah menyala. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Amin. Haleluya. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Kekuatan api Pentakosta ada sama saja sampai saat ini. Kekuatan api Pentakosta ada sama saja. Kekuatan ada sama saja sampai saat ini. Kekuatan api Pentakosta ada sama saja. Kekuatan api Pentakosta ada sama saja. Haleluya. Kekuatan api Pentakosta ada sama saja. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Haleluya. Sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah. Sekali lagi. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya undang seluruh kaum wanita maju ke depan untuk menaikkan pujian. Yang tua-tua di bawah aja. Iya, di bawah. Di bawah aja, gak apa-apa. Di bawah.
Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru bagi kita orang percaya. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti melayani Tuhan dan setia kepada Dia. Kita mau tetap maju terus karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus, kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Tapi ku puji Tuhan Yesus yang Maha kesukaan surga. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha tinggi. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang kaum pria memuji Tuhan. Kesukaan surga. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pujian kaum pria.
Kita tahu Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa maut tidak dapat mengalahkan Dia. Dan itulah sebabnya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap perlu kekuatan Roh Kudus dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak bisa. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mohon kepada Dia, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal kekal. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal kekal. Langit dan bumi. Saya undang Bapak Pendeta Denny Yoga akan menyebut berdoa untuk firman Allah. Haleluya Yesus. Tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Kami mengucap syukur kalau kami boleh terhimpun pagi hari ini dalam sebuah ibadah perayaan, mengenang, mengucap syukur. Dan biarkan ini bukan sekedar perayaan yang semu, bukan sekedar perayaan yang mati, tetapi biarkan api Tuhan itu terus menyala dalam hidup kami. Tuhan, biarkan Engkau yang akan terus bekerja di dalam diri kami, sebab Engkau sedang memulihkan, bukan organisasinya, tetapi Engkau bekerja lewat organisme yang ada. Karena itu ketika sebentar kami dengar firman-Mu, biarkan sepatah kata itu membangkitkan kami, dan biarkan kami pulang dengan satu sukacita dan semangat yang baru. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami,
dan biarkan kehidupan api Pantekosta terus ada dalam hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan Majelis Wilayah 7. Selamat Paskah buat kita semuanya. Dan pada saat siang hari ini kita juga sekalian memperingati 100 tahun, 1 abad Gereja Pantekosta di Indonesia. Waktu 20 menit yang bisa kita manfaatkan secara baik untuk kita sama-sama kembali mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat siang hari ini kita akan membaca di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11, kita akan belajar satu tema mengenai tetaplah semangat, on fire. Di dalam segala situasi apapun, tetaplah kita memiliki semangat di dalam Tuhan. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ketika kita bicara soal roh yang menyala-nyala, kita ketemu dengan istilah on fire, yaitu semangat yang terus menyala-nyala. Ada satu kata-kata bijak yang saya pinjam dari Zig Ziglar mengatakan begini, manusia itu dirancang untuk pencapaian, direncanakan untuk sukses, dan diberkati dengan benih-benih kebesaran. Bukan hanya firman Tuhan yang memberikan semangat dan alasan untuk kita on fire, untuk kita tetap semangat, tetapi kita perlu mengetahui kerangka rencana terbesar Tuhan untuk setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan. Tuhan merancang untuk pencapaian-pencapaian besar sepanjang hidup kita. Tuhan merencanakan setiap kita untuk sukses, dan kita semua diberkati dengan benih-benih kebesaran yang dari Tuhan. 3 kalimat yang kita bisa jumpai di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Yang pertama adalah kalimat, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Beberapa terjemahan yang sudah dibahasa Indonesiakan, saya mengutip 4. Yang pertama, tidak kendor dalam kerajinan. Yang kedua, kita tidak boleh kendor semangatnya. Yang ketiga, dalam situasi apapun, kita harus selalu bekerja keras, etos kerja, dan jangan malas. Yang keempat, dalam bendang Tuhan, bekerja bagi Tuhan dengan upaya yang tidak memudar. Apa kesimpulan dari 4 terjemahan yang sudah dialih bahasakan di bahasa Indonesia, yang kita kenal dengan istilah sekarang ekselensi? Ya, biarlah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, kita dekat dengan istilah yang sering kali kita dengar, ekselensi. Apa itu ekselensi? Excellent adalah fokus, memiliki persiapan yang baik, dan selalu memberi yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Selama ini seringkali kita terbiasa dengan pokoknya asal bisa, pokoknya asal ada. Tetapi kalau kita ingin memiliki satu hasil yang terbaik, mari kita lakukan segala sesuatu melalui persiapan yang baik. Karena persiapan yang baik akan mendatangkan hasil yang baik. Pertemuan kita siang hari ini juga bukan mendadak. Saya berterima kasih kepada Ibu Natali selepas dari Gerotan, Pak, bagaimana kalau kita adakan Paskah beserta dengan syukuran? Kami langsung gerakkan majelis wilayah, ayo kita merapat.
di mana? Di Magelang. Semoga persiapan yang dilakukan oleh Majelis Wilayah menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, excellent adalah merefleksikan karakter Tuhan. Karena setiap kali Tuhan bekerja, Tuhan tidak bekerja asal-asalan. Tuhan selalu bekerja dengan satu standar. Standarnya itu baik. Bicara soal berkat, mestinya kita juga rindu satu berkat yang terbaik. Excellent adalah sikap hati seseorang. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose. Apapun yang kamu perbuat dan kamu lakukan, kerjakan dan lakukan dengan sungguh-sungguh hati. Ini adalah sikap hati. Dan sikap hati menentukan ketinggian terbang seseorang. Sikap hati menentukan sejauh mana kepercayaan yang Tuhan mau percayakan. Amsal 12 ayat yang ke-24, kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Hamba dalam konteks kemiskinan. Mari Bapak Ibu kembali kepada spirit mula-mula on fire. Mari kita berikan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan dan kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau kalimat yang kedua, di dalam Roma pasal yang ke-12, biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi beberapa terjemahan yang sudah dialih bahasakan. Yang pertama, kita harus berkobar dalam roh. Roh di sini adalah bicara soal semangat kita, jiwa kita. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang penuh ketaatan. Yang ketiga, kita harus punya kesungguhan roh yang besar dalam melayani Tuhan. Apa kesimpulan dari beberapa terjemahan ini? Kesimpulan yang saya ambil, rohmu menyala-nyala, itu saya bisa katakan encourage. Apa encourage? Encourage itu adalah pribadi pemberi semangat. Sebagai hamba Tuhan, kita harus encourage. Pribadi yang mampu memberi semangat dalam situasi sulit dan susah sekalipun. Memang kita dituntut beda, ya. Tetapi roh yang menyala-nyala akan membuat kita menjadi orang yang encourage, tetap semangat, tetap kuat. Encourage itu adalah kemampuan memimpin diri sendiri dan mampu mengasihi orang lain dengan hati. Makanya Rasul Paulus di kitab Roma pasal yang ke-12 ini di ayat yang ke-9, kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih itu harus tulus. Ini tanda dari orang encourage, pemberi semangat. Encourage adalah pembangun hubungan, artinya kemampuan memotivasi seseorang melalui hubungan yang baik. Saya percaya bahwa di dalam pelayanan tidak terlepas dari masalah. Dan masalah yang sering kali melelahkan itu adalah masalah ketika kita ngomong jemaat. Ya, kadang kita mendengar ibu-ibu jadi sasaran tembak. Bapak-bapak bisa masih berkata haleluya. Tetapi ibu-ibu ketika melakukan sesuatu masih dikomplain. Sudah baik masih disalahkan. Disitulah titik kulmulasi kekuatan kita dalam titik terendah. Lalu di dalam situasi seperti itu kita dituntut untuk menasihati, dituntut untuk memberi semangat. Hanya roh yang menyala-nyala yang bisa memampukan itu, dan itulah encourage. Kita adalah orang-orang yang bisa memberi semangat di situasi yang paling buruk sekalipun. Hanya orang yang semangat yang akan mengalami kemenangan.
Mari kita akan membaca Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Ayat ini indah, ayat ini Tuhan berikan kepada Yosua, ya. Ketika Yosua mau dipercayakan estafet kepemimpinan dari Musa. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana, berilah kepadanya semangat, on fire. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Berkat tidak datang secara otomatis. Kesuksesan diperoleh ketika orang itu punya semangat perjuangan. Ya, keberhasilan itu dialami hanya orang-orang yang tetap on fire dalam hidupnya. Dan ini penting buat Yosua ketika melanjutkan estafet kepemimpinan, sementara kekuatan musuh di depan itu bukan kekuatan yang kaleng-kaleng. Tuhan berkata kepada Musa, berilah kepada Yosua semangat. Berilah kepada Yosua satu kekuatan supaya bisa memiliki negeri itu. Tidak berlebih kiranya kalau saya katakan siang ini melalui firman Allah, selama kita semangat, Tuhan akan bawa kita kepada pencapaian-pencapaian hidup selama hidup kita. Selama kita semangat, Tuhan akan izinkan kita dimaksimalkan potensi kita. Hanya orang semangat yang akan mengalami kemenangan dalam perjuangan pelayanan yang Tuhan percayakan dan yang kita jalani hari-hari ini. Saya meminjam istilah Martin Luther King berkata begini, jika kamu tidak bisa terbang, maka kamu lari. Jika kamu tidak bisa lari, berjalan. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkak. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus terus bergerak maju. Mari kita terus bergerak maju. Ya, jangan ada istilah, sudahlah aku hands up, angkat tangan, bergerak maju. Max Lucado memberikan satu kata-kata bijak. Jangan pernah meminta Tuhan untuk memandu langkahmu jika kakimu tidak mau, jika kamu tidak mau menggerakkan kakimu. Tuhan bersinergi dengan orang-orang yang siap maju. Tuhan bersinergi dengan orang-orang yang terus punya mental maju. Pelayanan di desa tidak masalah. Yang penting mental kita progres terus maju. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Kalau kita melayani sidang kecil, jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang konsisten dengan janjinya. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan jika kita mau terus bergerak maju. Tidak mudah bagi satu organisasi bisa bertahan 1 abad. Saya ketika mendengar pidato dari Pak Jokowi, mendengar sambutan dari Bapak Menteri Agama, dari kepala ya MUI Pusat, beliau berikan apresiasi dan kita GPDI bersyukur. 1 abad itu bukan perkara yang gampang. Kita bersyukur kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melanjutkan estafet. Pionir-pionir, bapak-bapak, tokoh-tokoh GPDI telah berjuang mati-matian dan GPDI bisa 1 abad. Itu karena di dalamnya ada orang-orang yang terus berprogres dan berpikiran maju. Terus kalimat yang ketiga, Roma pasal yang ke-12, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Apa sih pengertian melayani? Saya menyimpulkan melayani itu adalah trust, kepercayaan.
Setiap kita ketika dipercayakan melayani, itu kepercayaan yang dari Tuhan. Lalu melayani itu juga kesempatan, opportunity. Artinya di balik setiap kesulitan pasti selalu ada kesempatan. Di balik setiap masalah pasti ada jalan keluar yang dari Tuhan. Melayani, konsep melayani yang membuat kita terus on fire adalah menolong orang lain bertumbuh dan berbuah dalam potensi terbaik mereka. Secara karakter, tugas kita adalah membawa jemaat untuk bertumbuh dalam karakter Yesus. Jika konsep melayani kita adalah menolong orang lain bertumbuh dan berbuah dalam potensi mereka, ketika kita berkorban apapun, kita tidak pernah hitung-hitungan. Karena apa? Invest kita, tadi Bapak Denny bilang, invest kita, gerak kita bukan kepada semata-mata organisasi, tetapi organisme yang akan melanjutkan dan yang akan terus menopang pelayanan kita. Ini yang membuat kita sukacita ketika jemaat-jemaat bertumbuh dalam pengenalan ke arah keserupaan Kristus. Ini yang akan terus membuat kita terus selalu semangat melihat orang-orang yang bertemu dengan Tuhan di dalam usia dan kehidupannya. Melayani ialah memberi nilai. Nilai apa? Nilai tambah dalam kehidupan orang lain. Disinilah diperlukan keteladanan hidup dari setiap pelayan-pelayan Tuhan. Jadi ketika kita punya konsep pelayanan yang seperti ini, maka kita akan trust, kita akan jaga kepercayaan supaya jangan terjadi distrust. Apa yang terjadi ketika jemaat sudah tidak percaya kepada kita? Apa yang akan terjadi jika firman itu sudah tidak dipercaya oleh jemaat berat? Makanya mari jaga trust ini, jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dalam situasi sesulit apapun, kesempatan-kesempatan yang baru Tuhan pasti sediakan buat kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap on fire? Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, kasih. Kenapa ini menjadi penting? Karena karunia pelayanan di bidang rohani, jika tidak ada kasih, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang sudah ditetapkan. Percuma kita melayani kalau tidak punya kasih. Kenapa kasih itu penting? Karena kasih akan melindungi kita dari penyalahgunaan karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan. Jelek-jelek kita hamba Tuhan itu dikasih karunia. Dan karunia rohani yang Tuhan beri bisa membuat orang terpesona. Makanya ada lagu, terpesona, aku terpesona. Hati-hati. Ya. Karunia-karunia rohani membuat banyak orang terpesona. Tetapi selama kita memiliki kasih, kita terus terjaga. Kasih akan membuat kita selalu konsisten membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan diri kita. Saat kita kurang, saat kita perintisan, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan memalukan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Saat Tuhan izinkan kita diberkati, kita tetap konsisten bahwa berkat itu untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan diri sendiri. Kasih adalah sifat dan karakter hamba Tuhan, tapi kasih adalah juga karakter Tuhan. Terakhir, cepat sekali ya. Bagaimana supaya roh kita tetap on fire? Bersukacita dalam pengharapan, tetaplah dalam panggilan kita. Kalau perlu, reclaim your calling, rebut kembali panggilanmu. Kembali kepada panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Haleluya, 12 kali kita nyanyikan pujian ini. Kita angkat pujian ini 2 kali. Saya belajar tepat waktu. Nanti Bapak Pendeta Timotius Sulentasi akan maju ke depan untuk berdoa setelah firman Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari sama-sama berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Sama saudaraku mengisi Tuhan. Sekali lagi ujian ini. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Ini saatnya kami berhadapan dengan Engkau, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami diperhadapkan dengan satu pelayanan yang perlu untuk kami tetap on fire dalam pelayanan Tuhan. Biarlah panggilan itu kami rebut kembali. Pengalaman-pengalaman khususnya di dalam perjalanan pelayanan kami, banyak hambatan, kesulitan, kadangkala putus asa, kadangkala kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang sangat sulit yang kami harus hadapi. Tetapi kami ingin merebut kembali Tuhan, reclaim your panggilan kami buat Engkau Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala dan layani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah. Biarlah kami menjadi hamba Tuhan yang excellent Tuhan. Dan biarlah kami menjadi hamba-Mu yang betul-betul tetap di dalam panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semakin memahami arti melayani kami Tuhan. Melayani adalah segala-galanya dalam hidup kami. Mohon Kau campur tangan, berikan kekuatan. Dan biarlah roh kami tetap menyala-nyala dan layani Tuhan. Marilah Roh Kudus bekerja dan bekerja dalam hidup kami. Memberikan semangat bagi kami. Perjalanan kami masih panjang. Seperti Engkau memberikan kekuatan kepada Yosua, demikian juga kepada kami semuanya hamba-Mu Tuhan wilayah 7 ini Tuhan. Untuk kami menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Kami tahu di masa pandemi ini kami tidak akan pernah kembali. Masa-masa ibadah kami seperti yang dulu adalah masa di mana kami menghadapi masa yang baru, tantangan yang baru. Bagaimana kami harus berpikir Tuhan untuk di dalam pelayanan. Biarlah kami berikan roh-Mu untuk menyala-nyala hingga kami mau melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Allah, tanamkan dan biarlah terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin firman itu kekuatan bagi kami untuk kami tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan kiranya kuduskan persembahan kami, biar persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Hiduplah Al-Masih. Persembahan kita dijalankan.
Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, amin. Hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Kita bangkit berdiri. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Hiduplah Al-Masih, amin. Hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah, dulu sekarang dan sampai kekal. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Gereja Pantekosta di Indonesia. Perjuangan menyalakan api Pantekosta telah menyebar ke seluruh Nusantara. Mari kobarkan terus api Pantekosta, biar api Kristus tetap menyala, menjadi terang bagi bangsa. Perayaan 100 tahun Gereja Pantekosta di Indonesia. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Mari kobarkan semangat api Pantekosta. Kita kibarkan bersama bendera Pantekosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Pendeta Lukas Nopranadi membawa bendera merah putih sebagai Ketua Majelis Wilayah 7 Jawa Tengah. Bapak Tony Imbang membawa obor sebagai Bendahara Majelis Wilayah 7 Jawa Tengah. Dan Bapak Pendeta Denny Lumempo
membawa bendera GPDI sebagai Sekretaris Majelis Wilayah 7 Jawa Tengah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Masih tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu, hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan Mars Pantai Kosta. Silakan Bapak Ibu boleh mengangkat bendera Pantai Kosta. Di Pantai Kosta, Belanda Indonesia bergerak berkobar membebaskan belenggu dosa. Oleh anugerah dan kuasa Roh Kudus, api Pantai Kosta terus menyala. Majulah, jayalah, mulialah, dan jadi pemenang. Gerakan api Pantai Kosta, Belanda Indonesia bergerak berkobar membebaskan belenggu dosa. Oleh anugerah dan kuasa Roh Kudus, api Pantai Kosta terus menyala. Majulah, jayalah, mulialah, dan jadi pemenang. Ini kami warga gereja Pantai Kosta di Indonesia, terus berjuang beritakan Injil, menangkan jiwa bagi Kristus. Kami berjanji melayani Kristus sampai akhir hayat. Roh Kudus penolong yang setia, GPDI semakin jaya. Api Pantai Kosta, Belanda Indonesia bergerak berkobar membebaskan belenggu dosa. Oleh anugerah dan kuasa Roh Kudus, api Pantai Kosta terus menyala. Majulah, jayalah, mulialah, dan jadi pemenang. Ini kami warga gereja
bukan waktu yang singkat, tapi ini adalah waktu yang cukup lama. Apresiasi untuk gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kita boleh mencapai usia 1 abad. Dan kita akan terus memiliki api Pantai Kosta yang menyala-nyala di dalam kita melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dipuji, dimuliakan. Haleluya. Biarkan menyala api Pantai Kosta ku punya. Ku biarkan menyala, menyala, menyala sama api Pantai Kosta. Bapak Ibu boleh angkat bendera Pantai Kosta ya. Punya. Ku biarkan menyala api Pantai Kosta ku punya. Ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta ku punya. Ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya. Ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Beri tepuk tangan yang meriah bagi pencapaian 100 tahun GPDI di Indonesia. Bapak-bapak majelis wilayah dipersilakan untuk duduk kembali. Berdirinya Gereja Pantai Kosta di Indonesia tidak terlepas dari kedatangan 2 keluarga misionaris dari Gereja Bethel Temple Seattle, Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Crosbeck, yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ke Indonesia. Disertai dengan tanda heran, Tuhan menyediakan kebutuhan pendanaan melaksanakan misi penginjilan di Indonesia. Tepatnya tanggal 4 Januari 1921. Menempuh perjalanan kurang lebih 2 bulan, pada bulan Maret 1921, Richard dan Cornelius tiba di Batavia atau Jakarta. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Bali untuk memulai pelayanan. Mereka menabur benih Injil sepenuh dari rumah ke rumah, serta mendoakan jiwa-jiwa, dan Tuhan Yesus menjamah dengan kuasa-Nya. Bulan Desember 1922, mereka meninggalkan Bali dan kembali ke Batavia atau Jakarta. Dan akhirnya pada bulan Januari 1923, Richard dan Cornelius berangkat menuju Cepu. Di Cepu inilah pertama kalinya kebaktian yang diberi nama Gereja Pantai Kosta dimulai. Pemberitaan Injil sepenuh dengan api Pantai Kosta yang dibawa oleh pendeta Richard Van Cleveren dan pendeta Cornelius E. Crosbeck membuahkan hasil dengan adanya keluarga yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena kemajuan yang pesat,
Maka pada tanggal 4 Juni 1924, pemerintah Hindia Belanda mengakui eksistensi Gereja Pantekosta di Indonesia sebagai sebuah perkumpulan yang sah. Dan oleh kuasa Roh Kudus serta semangat pelayanan yang tinggi, maka jemaat-jemaat baru mulai bertumbuh di mana-mana. Hingga kini, tahun 2021, kita dapat merayakan 100 tahun berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia. Terus kobarkan semangat memenangkan jiwa-jiwa menuju kerajaan surga, membangun pelayanan yang berfokus membawa jemaat Tuhan mencapai kedewasaan rohani untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. GPDI adalah kita, dan kita adalah GPDI. Dirgahayu 1 abad GPDI. Haleluya! Saya, Pendeta Lukas Nopranadi, sebagai Ketua Wilayah 7 GPDI Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 Gereja Pantekosta di Indonesia. Seiring usia yang bertambah, kiranya GPDI semakin berkualitas dan berdampak bagi gereja, serta menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya! Jayalah GPDI-ku. Amin. Saya Pendeta Denny Lumempo, selaku Sekretaris Majelis Wilayah 7 Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 kepada Gereja Pantekosta di Indonesia, organisasi gereja yang saya cintai dan saya banggakan. Saya berdoa agar GPDI selalu menjadi kepanjangan tangan Allah, menjadi sarana prasarana yang hebat di tangan Allah untuk menjangkau banyak jiwa bagi kelebaran kerajaan Allah dan bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus maju sampai Tuhan datang. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pendeta Tony Imbang, Bendahara Wilayah 7 Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun 100 tahun GPDI. Maju terus di dalam Tuhan, kobarkan terus api Pantekosta, jiwa-jiwa menanti dan siap dituai. Eksis di dalam pelayanan, tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita adalah GPDI. GPDI adalah kita. Sekali GPDI, tetap GPDI. Haleluya, haleluya, haleluya. Kobarkan api Pantekosta. Kita adalah GPDI, GPDI adalah kita. Saya mengundang bapak-bapak majelis wilayah untuk maju ke depan. Akan dinyalakan lilin ulang tahun 1 abad GPDI atau 100 tahun GPDI. Lilinnya tidak mau dinyalakan Bapak Ibu. Kita iringi dengan lagu Selamat Ulang Tahun GPDI. Selamat ulang tahun untuk GPDI. Selamat ulang tahun
meniup lilinnya. Tahun Tiup. untuk GPDI. Selamat Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. tahunmu. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk GPDI. Selamat ulang tahunmu. Tuhan memberkati. Puji bagi nama Tuhan. Meningkat acara berikutnya, saya mengundang kepada hamba-hamba Tuhan wilayah 7 secara khusus yang senior, kepada beliau Bapak Pendeta Andreas Isman, Bapak Pendeta Lazarus Jumari, dan Ibu Pendeta Esther Sugeng Patmiati untuk boleh maju ke depan. Inilah hamba-hamba Tuhan wilayah 7 Jawa Tengah, GPDI wilayah 7 Jawa Tengah yang sudah melewati puluhan tahun boleh melayani Tuhan. Ya. Bapak-bapak, Ibu yang ada di tempat ini, kita akan mendengarkan bagaimana beliau-beliau menjawab pertanyaan yang saya ajukan sebagai hamba Tuhan senior yang sudah melewati puluhan tahun melayani Tuhan secara khusus di wilayah 7 GPDI Jawa Tengah ini. Yang pertama saya ajukan pertanyaan kepada beliau Bapak Pendeta Lazarus Jumari yang lahir di Semarang tanggal 5 Juli tahun 1953. Usianya sudah 70 tahun, betul ya Pak ya? Betul. Dan kemudian pelayanannya mulai di Ketundan Pakis dari tahun 1900 sampai 2021 sampai sekarang. Sudah 49 tahun dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Lazarus, apakah kami boleh bertanya kepada Bapak, peristiwa apa yang paling berkesan saat Bapak melayani Tuhan secara khusus di Ketundan Pakis ini? Puji nama Tuhan, kalau saya di dalam pelayanan yang paling berkesan, ya ketika saya melayani mulai tahun 70 sampai sekarang ini, yang paling berkesan yaitu pada waktu melayani jemaat yang ada di desa, ya kesanggupannya jam 2 sudah mulai, tetapi kenyataannya yaitu sampai jam 4 itu baru mulai. Jadi terpaksa saya yaitu melayani Tuhan sampai jam 6. Jam 6 baru pulang dari Ketundan, berjalan kaki sampai ke Kupeng. Ya kurang lebih yaitu 12 kilo sampai sekarang. Jadi dari Ketundan jam 6 sampai Kupeng itu paling tidak jam 8. 2 jam perjalanan harus saya tempuh itu selama yaitu paling enggak 2 tahun. Dan dari Ketundan sampai Kapunan, tanah itu masih tanah biasa, belum ada aspal, belum ada apa-apa. Tapi harus berjalan biarpun sampai terpeleset atau gimana, tapi saya sampai sekarang tetap berjalan, tetap yaitu melakukan apa yang menjadi tugas panggilan saya sebagai pelayan Tuhan. Inilah yang menjadi suatu pengalaman saya untuk kami melayani pekerjaan Tuhan. Luar biasa, beri aplaus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat yang begitu berkobar-kobar untuk memenangkan jiwa di daerah Ketundan. Terima kasih Bapak Lazarus. Kemudian
Kita akan bertanya kepada Ibu Pendeta Esther Sugeng Patmiati yang lahir di Purwodadi tanggal 13 Januari tahun 1940 dan pelayanan dimulai tanggal 31 Desember tahun 1970. Berarti sudah 51 tahun. Ibu, ketika Ibu melayani Tuhan tentu ada suka dan duka yang dialami selama 51 tahun. Ya. Ya, baik. Kalau GPD usianya 1 abad, kalau saya boleh katakan berarti Ibu melayani Tuhan sudah setengah abad ya. 50 tahun, ini tahun emas. Dan yang ingin saya tanyakan, sukacita apa yang Ibu alami, yang Ibu dapatkan ketika melayani Tuhan? Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, semuanya ini berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang diberikan pada kita semua. Melayani, mula-mula hanyalah merintis satu rumah, 4 orang mungkin ya. Kalau saya pergi katanya mulai jam 2 ya, seperti itu adik Jumari tadi ya, melayani ya hujan ataupun panas, tapi sampai di kampung itu belum ada seorang pun yang datang, harus menunggu kepentingan pribadi dahulu ya, karena orang tani ya dengan sabar melayani, menunggu sampai jam 5 baru sampai datang itu ya, diberi makanan rohani ya, dia sangat setia. Lama-lama itu banyak yang menderita sakit, dalam kesembuhan itu bisa sembuh semua, lalu jiwa-jiwa itu mengikut Tuhan. Amin, haleluya. Hingga sekarang ini ya sudah berhasil menuai hasilnya, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, juga susahnya ya, tadi menjalani jalan-jalan yang masih lebat, rumput-rumput di tepi jalan, jalan setapak yang dijalan lalui dengan jerih payah, hujan, gelap, tapi dengan tekun kami melayani ya, dengan kesabaran, karena inilah panggilan Tuhan yang bagi kita semua. Amin. Dan Tuhan memberkati sampai tahun ini, Tuhan selalu memberkati kesehatan kami. Dengan bersukacita kami dapat berkumpul dengan rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan wilayah 7, dan inilah kerinduan kami sampai sekarang. Ya, puji Tuhan. Beri aplaus Bapak Ibu. Luar biasa pelayanan Ibu Esther ini boleh menghasilkan bertambahan jiwa-jiwa yang begitu sangat banyak. Itulah sukacita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang selanjutnya saya akan menanyakan kepada Bapak Pendeta Andreas Isman yang lahir di Salatiga pada tanggal 5 Oktober tahun 1952. Berarti usianya 71 tahun ya Pak. Mulai pelayanan tahun 1900. Mulai pelayanan mestinya kami dari waktu nyantrik dulu ya. Ditulis di sini 1971 Pak. Ya, itu mulainya 71 itu mulai fullnya. Sudah 50 tahun dalam pelayanan. Tentunya Bapak ini memiliki begitu banyak pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Nah, yang ingin kami tahu Bapak, apakah Bapak memiliki pesan yang Bapak bisa sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang masih muda, yang merintis ya, yang mereka mulai pelayanannya. Silakan Bapak memberikan pesan untuk mereka supaya mereka boleh kerjakan. Puji nama Tuhan, pelayanan kami yang goalnya dari 1971
Ya kami waktu itu masih nyantrik, namanya nyantrik dari pendeta Bapak Paulus Suwarto Diarjo, ikut mengikuti perintisan di Ngerutan, namanya di Ketundan dan sebagainya, masih jalan kaki lewat gunung waktu itu. Nah terus kita dimasukkan soal Alkitab di tahun 1969. Terus saya dipraktekkan masuk di Jawa Timur, diantaranya Sarungan, Banyuwangi, Mojokerto dan seterusnya. Nah, terus itu pelayanan pekerjaan kami banyak yang Tuhan menyertai kami. Dan dulu waktu kami masih dalam soal Alkitab memang belum tahu apa-apa, tapi oleh tuntunan Roh Kudus yaitu ya kita jadi andalan kita. Seperti kita boleh katakan tetap belajar, mau belajar, jadi kami bisa sampai hari ini. Maka kami yang muda-muda yang masih semangat belajar, kejar pendidikan itu sesuai dengan apa yang dianggarkan dari gereja atau dari pemerintah. Kadang saya sudah tua ya, mau belajar ya sulit. Sekarang banyak pendidikan Alkitab, saya dorong yang masih muda-muda lengkapi pendidikan itu. Terus dalam pelayanan kami masuk di dalam satu di Jenar, kami masuk pelayanan membantu Mbak Kutuarjo. Itu tahun 74, 75. Terus saya dipercayakan di Jenar, itu tahun 1976 sampai hari ini. Kalau kita uraikan permasalahannya luar biasa. Pertama masuk, ya mungkin waktu itu seperti Bethlehem mungkin lebih baik daripada Jenar waktu itu. Tapi puji nama Tuhan sampai hari ini sudah ya boleh katakan ada beberapa jiwa ya, yang lama ya sudah diangkat Tuhan, yang baru ada meskipun kadang-kadang peralihan dari gereja yang lain. Sudah ada yang diangkat ya Pak? Ya. Sudah ada yang rapture ya? Sudah. Baik, jadi pesannya adalah memberikan semangat kepada hamba-hamba Tuhan yang masih muda untuk tetap belajar, melayani Tuhan dengan penuh semangat. Kobarkan api Pantekosta, begitu ya Pak? Pesan sendiri saya demikian. Kita sebagai pelayan Tuhan khususnya Pantekosta, ya. Jadilah satu moto kami, hidup untuk melayani. Amin. Bukan melayani untuk hidup. Ya. Kalau hidup Pesan untuk Bapak melayani Ibu. Tuhan pasti menjamin. Amin. Kalau kita melayani untuk hidup, kita ngejar target. Jadi kita terserah Tuhan. Yang penting kita melayani dimanapun, kapanpun, seberapapun jiwa. Tuhan pasti memelihara. Ya, Semangat yang pesan-pesan kami. Baik, beri aplaus Bapak Ibu. Inilah Maju pesan terus. bagi kita semua. Yang Melayani, selalu melayani Tuhan. Dipersilakan kepada beliau Bapak Pendeta Lukas No Pranadi untuk memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Ibu yang sebelah sini Pak. Lansia yang senior ini telah memberikan begitu banyak sharing dan menjadi berkat bagi kita semua tentunya. Selamat Bapak Lazarus, Tuhan memberkati. Selamat Ibu Sugeng, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Bapak Andreas, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Wilayah. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah menerima telur-telur Paskah. Ada yang belum menerima telur? Pelan-pelan aja Ibu. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima telur? Ada yang belum? Jika belum silakan untuk diberikan terlebih dahulu mungkin ya. Ya. Baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada lagi yang belum menerimanya? Sudah? Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada kertas kecil di situ yang digantung, ya. Ya, baik. GPDI 100 tahun 1921 hingga 2021. Jika Bapak Ibu dibalik dari kartu kecil itu dan kemudian ada stikernya, ada stiker
kobarkan api Pantai Kosta. Kobarkan api Pantai Kosta. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit dan maju ke depan. Akan ada door prize yang disediakan oleh panitia. Mari silakan Bapak Ibu. Silakan maju. Yang ada stikernya seperti ini, kobarkan api Pantai Kosta. Mari, dipersilakan. Hanya ini? Ada berapa? Berapa ya Pak? 10 ya Pak? Maaf, ini saya tadi diberi juga enggak tahu ada stikernya ini. Ya, sudah berapa ya? 10 ya. Baik. Untuk penyerahan door prize ini akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Denny Lumempo. Oh, karena panitia, karena wilayah, berarti termasuk saya juga kasihkan ya. Ya, berarti diserahkan kepada siapa yang Bapak mau berikan. Gitu ya. Kepada siapa Bapak mau berikan, terserah. Untuk panitia tidak boleh mendapatkan door prize. Kepada siapa saya juga akan berjalan memberikan kepada Bu, saya tukar telurnya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Silakan ditukar Pak, telurnya ditukar tadi. Sudah, ya. Bapak Denny Lumempo dipersilakan untuk memberikan door prize-nya. Oh ya, berupa voucher belanja ya Pak. Kobarkan api Pantai Kostanya, dihadapkan ke depan. Sebelah sini Pak. Jika yang sudah mendapatkan voucher, tolong tulisannya dihadapkan kepada hadirin. Terima kasih. Ya, difoto dulu, diabadikan Pak, dihadapkan ke sana Pak. Ini 100 tahunnya Pak. Nah, terima kasih. Difoto dulu, mari silakan. Ya. Oke, dipersilakan duduk kembali, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan pelan-pelan. Masih ada satu hadiah grand prize ya Pak. Betul ya Pak Ketua ya. Aduh, deg-degan ini. Mari saya mengundang Bapak-Bapak Majelis Wilayah untuk berdiri di depan. Ya, Bapak-Bapak yang akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan hadiah utamanya, ya. Baik. Oh iya. Iya. Kita harus cari orang satu dulu, Pak. Untuk maju baru ditanyakan. Oh gitu. Iya. Baik, mungkin ada begitu banyak, tapi ini tidak berlaku bagi yang sudah mendapatkan voucher. Ya, supaya tidak double. Tolong diperhatikan, yang sudah dapat voucher, Bapak Ibu tidak berhak. Siapa yang ingin tetap setia melayani di GPDI? Siapa yang paling angkat tangan? Nomor 1 Bapak Ibu boleh pilih, silakan Bapak Majelis Wilayahnya pilih. Siapa tadi yang tetap ingin semangat melayani? Yang barusan angkat tangan tetap angkat tangan. Angkat tangannya ya. Jangan diturunin Bapak Ibu, tetap. Oke. Ini pertanyaannya agak sulit. Oleh karena itu saya minta 5 orang yang maju cepet-cepetan. Oh ya, baik. Handphonenya ditinggal, handphonenya nggak boleh bawa handphone. 5 orang maju. Cepet-cepetan. Silakan. Ayo. Siapa yang maju? 1, 2, 3, 2 lagi cepat. 4, 1 lagi. Kurang 1.
Ya, Pak Nelson, 5. Oke. Baik, berjajar di sini, Pak. Ya. Baik. Kami mau memberikan satu pertanyaan. Kalau ada yang bisa menjawab lengkap, sempurna, maka dialah pemenangnya. Tetapi kalau di antara 5 ini ada yang tidak lengkap, maka kami akan melihat mana yang paling lengkap. Kalau sampai ada 2 yang sama dari nilai kelengkapan itu, maka kami akan ajukan pertanyaan kedua. Siap ya? Yang lain tenang, jangan memberikan bocoran. Sebutkan 2 penginjil yang datang di Indonesia, namanya lengkap, tidak boleh disingkat. Silakan. 2 penginjil misionari DI yang datang 1921. Istrinya nggak usah, saya juga nggak kenal istrinya. Dilengkapinya lengkap, singkat. Mari Bapak Ibu silakan menjawab. Ini hadiah handphonenya ada di tangan saya. Hadiahnya handphone Samsung 01S 2 GB per 16, 1.250.000. Wow. Ya, baik. Ternyata pertanyaannya sudah. Ya. Salah? Cukup nama itu saja? Mau dilengkapi? Sudah? Salah? Salah? Oh enggak, Pak Nel. Dua sudah betul tapi namanya masih belum lengkap. Bagaimana panitia, sudah memenuhi nilai 70% belum kayaknya ya? Iya, sudah memenuhi 70%. Ulangi lagi. Richard, Reben sama Gross. Susah nyebutnya. Saya serahkan ke Pak Ketua. Tadi siapa Pak Nelson? Richard Van Klaren sama Immanuel Grossbeck. Kita oke ya, karena di antara yang paling salah dia yang paling benar. Di antara yang salah. Pak, nilai sudah memenuhi 70%. Harusnya Richard Dick Van Klaren sama Cornelius Immanuel Grossbeck. Tapi di antara 5 Bapak yang agak benar Pak, belum benar loh Pak. Maka harus dilengkapi dengan tanggal berapa. Saya bocorkan Januari. Tanggal berapa mereka mulai datang dan tanggal berapa mereka sampai. Saya bocorkan bulan Maret. 4 Januari betul? 21 Maretnya 21, tanggalnya? Tanggalnya 30 Maret, yang betul 28. Wis kacek loro rapopo lah Pak. Ya, jadi kita berikan kepada Pak Nelson sebagai pemenang ya. Baik. Selamat kepada Bapak Nelson Tambah sebagai penerima hadiah utama kita hari ini. Yang beri aplaus Bapak Ibu. Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada beliau Bapak Sekretaris Wilayah, tapi sebelumnya ada pesan. Nanti ketika Bapak Ibu pulang, Pak Sekretaris masih tetap Pak. Ketika Bapak Ibu pulang meninggalkan ruangan ini, dimohon semua lewat jalan sebelah samping ya, tidak ada yang melewati lift. Karena Bapak Ibu di sana akan ketika sampai di ujung akan dilayani dengan menerima berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat jasmani ya. Dan kemudian setelah
Ada doa penutup dari beliau Bapak Pendeta Yafet Muntalili yang tadi sudah saya sampaikan di grup, mohon untuk bertemu dengan saya sebelum Bapak Ibu turun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Pak Deni Lumempo. Sedikit kesimpulan dari saya, kita ini semangat sekali untuk merayakan 100 tahun GPDI. Pakai seragam putih. Tapi sejarah GPDI nilainya memprihatinkan, Pak. Ya, jadi kita semua harus tahu tentang sejarah. Karena kita adalah penerus, maka kita harus tahu sejarah GPDI. Lalu kemudian untuk pengumuman bulan Mei, Sarasehan akan diadakan di Jenar ya Pak. Dan itu adalah sudah terpisah pria dan wanita. Di Jenar ada 2 ruangan, sehingga kaum pria dan kaum wanita bisa mempersiapkan desain acara untuk bulan Mei. Kami Majelis Wilayah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Susan Malino sebagai tuan rumah yang sudah menjadi tuan rumah menyambut kita dan memberikan dukungan maksimal untuk acara kita pada saat siang hari ini, Paskah Wilayah dan HUT 1 Abad GPDI tingkat wilayah. Tuhan memberkati semua yang sudah dipersembahkan untuk jalannya acara ini. Dan sebenarnya ada satu lagi hadiah dari wilayah yang putih, saudara. Panitia tidak membicarakan, tapi saya menyediakan hadiah khusus untuk yang semuanya putih. Ya. Setelah saya lihat Pendeta Denny Yoga sebenarnya kandidatnya, tetapi sayang handphonenya hitam, sepatunya hitam, ya. Jadi gugur, saudara. Sudah saya siapin amplopnya, tapi kembali ke kantong saya lagi. Ya. Baik, kita akan akhiri rangkaian acara kita siang hari ini. Dan kita sama-sama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Dan nanti Bapak Pendeta Yafet yang akan menutup acara ibadah Paskah sekaligus HUT GPDI yang ke-100. Kita nyanyikan lagi lagu tadi dengan nada yang pelan, Hiduplah Almasih, Hiduplah Almasih, menjadi pemicu semangat kita untuk melayani Tuhan, karena Yesus sudah bangkit dan hidup selamanya. Hiduplah Almasih. Hiduplah Almasih. Hiduplah Almasih. Kuasanya samalah sekali lagi saya serahkan pada Om Yafet. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada kalau acara ibadah Paskah, ibadah syukur ulang tahun GPDI seabad, juga perayaan yang kami sudah adakan bersama-sama. Kami percaya bahwa semua oleh karena anugerah. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami masih bisa berhimpun bersama-sama untuk menikmati sukacita. Sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam kami. Kami alami sukacita dalam pujian. Kami nikmati firman Allah yang membangunkan kembali
agar kami memiliki semangat roh yang menyala-nyala, seperti yang dimiliki para pionir, sehingga GPDI boleh menjadi besar seperti ini. Tuhan, kami sangat merindukan lawatan Tuhan terjadi di gereja kami. Karena kami pegang janji Tuhan, sebelum masa kedatangan Tuhan kedua kali, akan terjadi masa tuaian yang besar. Izinkan kami untuk menjadi gereja yang mengambil bagian dalam tuaian itu. Secara khusus kami di wilayah 7 ini. Kami boleh melihat perkembangan secara signifikan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Memberkati majelis wilayah, para panitia yang sudah bekerja merancang acara ini dengan baik. Begitu juga hamba-Mu, Saudara Pendeta Susan Melino, yang sudah menerima kami beribadah bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Jerih lelaya pengorbanan mereka tidak ada yang sia-sia. Sebentar kalau kami kembali, Tuhan sertai kami dalam perjalanan, tibakan di rumah kami masing-masing. Hamba berdoa Tuhan secara khusus, pelihara kami semua. Jauhkan kami dari terpaan virus corona, virus jahanam ini. Pelihara kami, lindungi kami Tuhan. Sehingga kami tetap ada dalam pelayanan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Bahkan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, Engkau juga akan memberkati song leader, singers, para pemain musik. Tuhan tilik dan memberkati. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Pulanglah damai sejahtera dari Allah Bapa, kelimpahan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.